Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami, agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang Farisi melihat bahwa Yesus telah menjadi suatu masalah yang dapat mengganggu posisi mereka sebagai pemimpin umat. Maka segala cara mereka lakukan agar dapat menyingkirkan Yesus. Maka orang-orang Farisi mengajak orang Herodian, yaitu pendukung Herodes, untuk mengajukan suatu pertanyaan dengan harapan bahwa pertanyaan tersebut dapat menjatuhkan Yesus, yakni, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini merupakan isu yang sangat penting bagi orang Yahudi yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Melalui pertanyaan tersebut, mereka berharap bahwa Yesus akan terjebak. Bila mana Yesus mengatakan untuk tidak membayar pajak, maka Yesus akan dituduhkan menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Romawi. Dan bila mana Yesus mengatakan harus membayar pajak, maka Yesus akan dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada bangsanya. Saudara, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka untuk mencobainya. Namun, jawab Yesus membuat mereka heran dan pergi meninggalkan Yesus dengan memperlihatkan uang koin yang digunakan untuk membayar pajak yang bertuliskan nama dan gambar kaisar. Yesus mengatakan, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Di sini, Yesus telah membuat perbedaan untuk meluruskan pemahaman tentang ketaatan. Bahwa kita tidak bisa menyamakan ketaatan kepada kaisar dengan ketaatan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatunya berada di bawah kuasa Allah yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa. Tuhan Yesus tidak memberikan suatu pertentangan, tetapi memberikan perbedaan. Dalam hal membayar pajak, maka ada batasan ketaatan yang diperlihatkan, yakni sekeping uang koin sudah cukup. Namun apakah ketaatan kepada Tuhan dapat dibatasi oleh sekeping uang koin? Untuk taat kepada Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Yang mau disampaikan Yesus bahwa kaisar memiliki batasan kuasa.
namun kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun yang ada. Ketaatan kepada pemerintah justru adalah karena ketaatan kepada Tuhan. Maka, ketika suatu pemerintahan tidak menjalankan dan berjalan dengan prinsip keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, otomatis akan ada suatu pertentangan. Jika negara melakukan larangan terhadap perintah Allah, maka negara telah menjadi penentang Allah. Pengakuan dan ketaatan kita kepada pemerintah adalah wujud iman kita kepada Tuhan. Bahwa negara tempat kita hidup ini adalah rahmat Allah untuk menyatakan keselamatannya. Kita menaati negara sebab negara atau pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi keselamatannya. Maka ketaatan dan keberadaan kita adalah sebagai warga negara yang tunduk dan yang melakukan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Tetapi saudara, bagaimana dengan kepada Tuhan? Apa yang dari Tuhan dan apa yang diberikan kepada Tuhan? Sudahkah yang patut kita berikan kepada Tuhan? Dalam kehidupan ini, kita mungkin memiliki batas-batas tertentu untuk suatu kewajiban. Tetapi kepada Tuhan kita tidak dapat membatasi kewajiban dan tanggung jawab. Sebab, kehidupan beserta segala sesuatu yang ada dalam hidup ini adalah berasal dari Tuhan. Maka kita juga harus memberikannya kepada Tuhan. Sehingga apa yang layak kita berikan kepada Tuhan adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita ini untuk taat kepada Tuhan saja. Baik itu waktu, pekerjaan, keluarga, harta milik, semuanya tanpa terkecuali dalam hidup ini diberikan kepada Tuhan hanya untuk kemuliaan namanya saja. Jika Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita, maka kita menyerahkan semua dalam kedaulatan Tuhan. Bukan seenak atau sesuka hati kita memakai dan menikmati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Rasul Paulus menuliskan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apapun yang boleh kita perbuat dan lakukan dalam hidup ini harus diawali dan dimulai untuk kemuliaan Tuhan dan bukan menjadi sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari khusus bagi kita warga negara Indonesia. Kita dianugerahi negara yang merdeka, yang tidak lagi hidup di bawah tekanan penjajah. Oleh karena itu, kita patut bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami untuk selalu menyadari bahwa kami adalah milik-Mu dan tanpa Engkau kami bukanlah apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berimbang dalam melayani gereja-Mu dan bangsa kami. Kami hantar doa ini dengan pengantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama Bunda Maria,
ibu dan teladan iman, serta Bapa Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.